Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kembali kita merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan yang selalu memperbaharui semangat kita di dalam mengiring Tuhan. Kita melihat hari ini di dalam kitab Mazmur pasal 27. Mazmur pasal 27 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara-saudara, yang pertama kita melihat di sini Daud berkata, Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah cahaya yang menyinari hidup kita, terang kita. Saudara-saudara, bagi bangsa Israel, Daud sendiri digambarkan seperti sebuah pelita, seperti sebuah terang yang menyinari orang Israel. Itu sebabnya di dalam kitab 2 Samuel pasal 21 ada sebuah kisah di sini, saudara-saudara, pasal 2 Samuel pasal 21 ayat yang ke-15 sampai dan seterusnya. Ketika Daud sudah dalam masa tua, saudara-saudara, sudah dalam masa tua, tetapi dia masih aktif ikut keluar pergi berperang dengan tentara-tentaranya. Satu waktu seorang Filistin hampir membunuh Daud dalam peperangan. Untungnya dia ditolong oleh seorang tentara Daud. Ayat 17. Tetapi Abisai anak Seruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. Di sini dalam terjemahan kita bahasa Indonesia disebutkan supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. Tetapi dalam banyak terjemahan yang lain, dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, selalu dikatakan supaya jangan padam pelita Israel. Pelita Israel. Jadi Daud digambarkan seperti sebuah pelita terang bagi Israel. Saudara-saudara, Daud memang adalah sebuah pelita bagi orang Israel. Sebuah terang yang kemudian dari terang Daud itu memancarkan terang kepada seluruh orang-orang lain. Jadi luar biasa, saudara-saudara. Daud menerima terang dari Tuhan. Daud menerima terang dari Tuhan. Lalu Daud memancarkan terang itu kepada orang-orang lain, sehingga orang-orang lain pun memiliki terang. Itu sebabnya kalau kita lihat saudara-saudara, Daud pada awalnya dia melarikan diri dari Saul. Dia hanya diikuti oleh 400 orang yang pelarian. Orang yang dikejar-kejar piutang, orang-orang yang memiliki masalah dalam kehidupan, orang-orang yang lari. Tetapi kemudian terang yang dari Daud itu terpancar kepada mereka. Mereka juga kemudian memiliki terang itu dan menjadi pahlawan-pahlawan yang hebat. Daud berkata, Tuhan adalah terangku. Tetapi terang dari Tuhan terpancar kepada Daud, sehingga orang lain pun mendapatkan terang. Yesus berkata, saudara-saudara, di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-5, kita melihat Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara-saudara, Tuhan adalah terang bagi kita, terang kita. Tetapi terang dari Tuhan yang terpancar kepada kita membuat kita pun menjadi terang bagi sekeliling kita. Saudara-saudara, terang itu begitu menyenangkan. Sebaliknya, kegelapan itu begitu menakutkan. Nubuatan-nubuatan di dalam kitab Nabi Yesaya, saudara-saudara, yang menggambarkan betapa orang merindukan terang di dalam hidup mereka. Dalam kitab Kejadian pasal 10, saudara-saudara, nubuatan tentang Yesus yang Nabi Yesaya pasal 9
nubuatan tentang Yesus sebagai Raja Damai. Disebutkan demikian ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Luar biasa. Orang yang duduk dalam kegelapan itu begitu menakutkan, begitu banyak kesedihan, begitu banyak penderitaan di sana. Tetapi ketika terang Tuhan Yesus Kristus, terang hidup itu bersinar, disebutkan ada sorak-sorai, ada sukacita besar. Luar biasa. Lalu di pasal 60, masih dalam kitab Nabi Yesaya, disebutkan demikian. Ayat 1. Yesaya pasal 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara-saudara, ketika kegelapan itu menguasai bumi, kekelaman menguasai seluruh bangsa-bangsa, ada ketakutan, ada krisis dalam berbagai dimensi, bahkan multidimensi. Tetapi ketika terang Tuhan terbit atas kita, maka bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan mereka akan juga mendapatkan terang dari Tuhan. Saudara, biarlah kita selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan adalah terangku, kata Raja Daud. Terang dari Tuhan terpancar kepada kita, membuat kita bersukacita, membuat kita menjadi kuat di dalam Tuhan, membuat kita dapat melihat jalan keluar di tengah-tengah segala macam persoalan. Dan terang yang kita miliki akan berdampak kepada orang lain. Puji Tuhan, Tuhan adalah terang kita. Maju terus bersama dengan Tuhan. Tuhan menolong, menyertai kita. Amin. Haleluya.